Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa meskipun melalui tatap muka layar. Alhamdulillah, harapannya semua diberi kesehatan, diberi keselamatan oleh Tuhan, sehingga kita bisa selalu untuk berbuat kebaikan. Kita niatkan pada malam hari ini dan pada waktu-waktu selanjutnya, tiap detik adalah suatu bentuk perbuatan, karena hidup adalah perbuatan dan pilihan perbuatan kita adalah pilihan perbuatan untuk berbuat kebaikan. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga kita semuanya bisa selalu untuk mengikuti akhlak-akhlak. Teman-teman sekalian, mohon maaf, ini sesuai dengan janji saya di restorasian pada pekan lalu, waktu yang sama, malam Ahad ini. Hanya mungkin ini kaitannya agak berbeda nanti pembahasannya agar kita bisa selalu progres meskipun ada wacana-wacana yang belum secara resmi disampaikan oleh pengurus pusat, tapi nanti akan saya sampaikan beberapa agenda-agenda terkait dengan yang sudah menghangat adalah pelayanan STR TTK online. Jadi teman-teman bisa lihat, saya akan jelaskan beberapa hal terkait dengan progres atau rekam jejak hingga pada hari ini terkait dengan persiapan pelayanan STR TTK online. Jadi di dalam Perpres 90 tahun 2017 itu kan Presiden semacam mengakui pembentukan Konsili Tenaga Kesehatan Indonesia. Waktu saya bertemu di acara Dinkes Provinsi tentang perencanaan program SDM tahunan, saya bertemu dengan beberapa ketua OP lain. Waktu itu saya ketemu dengan OP PD penata restasi. Dia mengatakan bahwa dengan adanya KTKI ini, maka masa depan organisasi profesi akan lebih diperhatikan, akan lebih diperhitungkan ekstensinya, karena katanya KTKI ini di bawah Presiden langsung. Sehingga regulasi kedaulatannya diatur melalui Perpres nomor 90 tahun 2017. Nah, sejak terbentuknya KTKI ini, maka KTKI ini kan dianggap belum punya perangkat. Sehingga Permenkes atau Menkes menerbitkan PMK nomor 29 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat KTKI. Saya sudah 2 kali mengikuti acara Dinkes Provinsi dan selalu mengundang kesekretariatan KTKI dari Jakarta. Nah, dari situ nanti akan saya berikan beberapa penjelasan apa yang mereka telah sampaikan di forum terkait dengan polanya bagaimana, pola kerjanya. Nah, kemudian lanjut, terbitlah Permenkes 83 tahun 2019 tentang registrasi nakes. Nah, karena TTK yang kita ampu ini adalah bagian dari tenaga kesehatan, maka mau tidak mau kita akan mengikuti regulasi tersebut. Di dalam regulasi tersebut dijelaskan harus dilakukan secara daring atau online.
dengan dimensi mutunya adalah efektivitas dan efisiensi. Ini adalah dimensi mutu yang selalu dicantumkan di berbagai regulasi, termasuk dalam regulasi akreditasi maupun regulasi standar pelayanan. Pasti kita akan banyak menemui tentang dimensi mutu, efektivitas, dan efisiensi. Dari terbitnya PMK ini, maka PMK yang nomor 46 tahun 2013 dinyatakan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan teknologi sehingga dinyatakan dicabut atau tidak berlaku. Yang hampir sama dan sama adalah STR-nya sama-sama berlaku 5 tahun, berakhir sesuai tanggal lahir nakes. Kecuali STR yang ini ya, yang karena terkena peralihan UU Nakes untuk Oktober besok. Nah, dan kemudian STR ini akan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen fisik itu diterbitkan KTKI jikalau KTKI atau pelayanan di daerah itu masih membutuhkan atau mungkin belum bisa menggunakan dokumen elektronik. Dokumen fisik tersebut akan dikirimkan ke alamat nakes, itu janji mereka. Nah, Bapak masih ingat di pertemuan pertama itu saya mengingat Sekretariat KTKI pernah menyampaikan untuk waktu pelayanan respon time-nya, batasnya adalah 2 minggu, 14 hari kerja. Itu janji mereka kalau seandainya pelayanan STR online sudah dilakukan oleh kita. Nah, kemudian legalisasi itu dilakukan oleh KTKI. Jika KTKI belum bisa, maka diserahkan ke Sekretariat KTKI yang sudah dibentuk tadi itu di PMK 29 2018 atau Dinkes provinsi. Jadi di dalam PMK 83 itu berbunyi begitu. Jadi kalau KTKI-nya belum bisa melegalisir, seandainya nanti masih butuh legalisir, maka diserahkan ke sekretariatnya atau ke Dinkes provinsi. Nah, akan tetapi saya pernah mendengarkan ada pertanyaan begini. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota untuk pengurusan legalisir ke KTKI? Waktu itu dijawab oleh Sekretariat KTKI. Jadi ada 2 orang dari Sekretariat KTKI itu datang. Yang satu menjawab bahwa mereka mengatakan 15.000 per lembar. Nah, ini yang kemudian sempat akan diprotes oleh banyak OP di pertemuan itu. Namun yang satu lagi menjawab bahwa sebenarnya kalau sudah ada dokumen elektronik tidak perlu lagi yang namanya legalisasi itu, legalisir manual. Maksudnya begitu. Nah, prakteknya bagaimana ini kita belum pernah mengalami, kita nggak tahu. Nggak tahu kalau OP-OP lainnya. Tapi legalisasi ini kalau sudah ada dokumen elektronik, nggak kenapa. Itu tergantung dari nanti kebutuhan dari pemberkasan di daerah terkait dengan persyaratan SIP TTK. Nah, kemudian ada yang menarik yang selama ini kita selalu mungkin nyaman dengan tata cara pelayanan STR selama ini adalah dengan ketentuan peralihan di pasal 18. Nah, saya pernah ketika ikut acara di Hotel Haris Dinkes Provinsi awal Februari itu diundang dari PPSDM, dia nyindir Pavi. Dia mengatakan di forum, saya sindir tuh DPP-nya Pavi. Kenapa sampai hari ini kok belum mau bergabung sama KTKI? Gitu. Nah, alasan kuat kita adalah dengan pasal peralihan ini, pasal 18 di PMK 83 2019, yang mengatakan
masih bisa dilakukan oleh Dinkes Provinsi atau diatur sesuai dengan aturan 889 ketika belum dibentuknya konsil kefarmasian. Mungkin begitu. Nah, persoalannya adalah ini kan Permenkes tahun lalu. Kemudian tentu sindiran dari PPSDM itu menggugah kita untuk serius. Mau sampai kapan kita mau ke peralihan pelayanan STR online ini. Nah, ini menjadi catatan kita. Lanjut ke agenda berikutnya dan nanti setelah kita berdiskusi mengenai STR online, KTKI dan sebagainya, kesiapan aplikasi PAVI ini bagaimana? Teman-teman saya kira sudah paham atau sudah pernah membuka tentang aplikasinya KTKI seperti apa. Kemudian dari kesiapannya kita bagaimana aplikasi ini. Yang pertama saya juga akan menjawab terkait dengan pertanyaan mungkin teman-teman terkait dengan deadline edaran PD tentang registrasi online. Edaran PD cukup jelas tegas tugas bahwa deadline registrasi itu diberlakukan akhir Maret, tanggal 31 Maret. Sehingga saya juga sudah menyampaikan ke jajaran PD untuk biru dan sebagainya agar tidak melayani siapapun anggota itu ketika dicek di aplikasi dia tidak terdaftar, tidak terregistrasi. Itu pun pemahaman atau tafsir daripada edaran PD tentang registrasi itu tidak terbatas pada verifikasi. Jadi mohon dipahami bahwa kita akan masih menghargai teman-teman anggota yang sudah berusaha untuk meregistrasi dirinya. Jadi meskipun belum terverifikasi, tetapi ketika dicek di dalam aplikasi dia sudah ada namanya di dalam aplikasi, artinya dia sudah berusaha meregistrasi, maka kita layani. Tapi kalau sama sekali tidak ada datanya di dalam aplikasi, maka tidak kita layani. Itu tindak lanjut yang cukup tegas untuk bagaimana menstimulasi anggota agar segera meregistrasi. Kan gampang registrasi itu, seperti kita mau buat akun Facebook. Gitu. Cukup siapkan NIK, email, sudah. Artinya sudah ada etikat untuk registrasi. Nah, urusan berikutnya adalah bagaimana itu adalah proses-proses melengkapi berkas. Ya, seperti yang telah dimonitor oleh teman-teman PC melalui admin PC-nya. Demikian. Tentunya gitu, tindak lanjut itu kan diikuti oleh berbagai macam pelayanan. Misalnya, registrasi online ini kan hal yang paling pertama diinginkan adalah terbitnya NIAN. Secara fisik terbitnya KTAN. Tentu tidak bisa ada pelayanan KTAN kalau belum ada registrasi secara terverif secara sampai PP atau terbitnya NIAN. Namun tindak lanjut yang lain adalah pelayanan lain seperti misalnya STR. Tentunya adalah kalau anggota minta pelayanan STR harus melengkapi itu berkas-berkas syarat untuk STR yang juga harus diupload di aplikasi. Jadi meskipun mungkin persyaratan verifikasi itu belum lolos, misalnya belum lolos dalam arti itu mungkin karena fotonya atau apanya, tetapi kalau ketika dia sudah memenuhi berkas STR misalnya, karena sudah memulai untuk monitoring atau screening melalui aplikasi, maka persyaratan itu juga harus segera diupload. Itu yang kemudian saya minta untuk menunda pelayanan anggota yang dia belum melengkapi berkas elektroniknya di aplikasi. Dan jadi ini penjelasan terkait sebenarnya sudah dijalankan di PD sudah saya sampaikan. Dan mungkin nanti monggo kalau di BC-BC ingin menyesuaikan sesuai dengan kebijakan masing-masing.
Namun di PD, jika itu pelayan sampai PD, maka PD akan melihat dari itu. Karena kaitannya dengan STR, maka PD akan melihat dari STR. Kalau PC mungkin bisa melihat dari syarat untuk SIP dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan tindak lanjut tentang edaran PD registrasi online. Kemudian tentang persiapan untuk data ke KTKI. Saya belum menerima ada pemberitahuan resmi dari PP terkait persiapan atau apa yang harus disiapkan Pak V, yang kita juga harus paham, kita siapkan dari PD maupun BCPC untuk persiapan pelayanan online di KTKI. Tentunya ini kan harus pusat yang harus mengeksekusi. Nah, kalau kebutuhannya adalah data, saya kira tanpa meminta PD atau PC pun, namanya juga adalah registrasi sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan skop area kewenangan terhadap akses informasinya, tentu karena ini adalah aplikasi online terintegrasi, tanpa meminta data pun, pusat akan bisa lebih paham atau lebih tahu bagaimana cara untuk mengambil data. Gitu. Nah, tentunya saya optimis PD Jawa Tengah dengan perkembangan dari infografis atau grafik kita, PD Jawa Tengah cukup luar biasa ini responnya dari teman-teman PC, tentunya akan kesiapan data. Nah, nanti mungkin Mas Airan bisa bantu untuk share terkait dengan perkembangan terkini dari aplikasi. Kenapa saya katakan lebih siap adalah ketika saya melihat, mohon maaf, di PD-PD lain dan sebagainya. Nah, tentu kebijaksanaan PP ini sangat penting sekali pengaruhnya bagi jajaran di bawahnya, baik PD maupun BC. Kalau kita punya prinsip kepedulian terhadap anggota, kita harus win-win solution. Oke, aplikasi kita genjot agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan idealisme kita. Kita bangun aplikasi berbasis online integrasi, di mana ini juga bagian dari etika organisasi, antar jajaran bisa saling berkomunikasi, gitu. Pelayanan lebih cepat, mutasi bisa dilakukan secara online. Tentunya ini butuh komitmen bersama teman-teman yang lain juga. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman PC yang sudah berinisiatif untuk membuat website mandiri. Ini penting sekali agar segera ada upgrading pelayanan, ya. Karena PD Jawa Tengah ini baru masih mengawal apa yang sudah diamarkan di Rakernas terkait dengan PO registrasi, sehingga mengawal itu adalah untuk mensukseskan proses pendataan registrasi. Nah, selanjutnya itu karena dari PP juga belum juga masih dalam transisi itu bagaimana untuk peralihan ke KTKI, kita harus siap-siap. PC, PD harus siap-siap untuk bagaimana nanti seandainya kita harus menjalankan pelayanan STR TTK online. Ini penting sekali. Segera saja teman-teman PC yang sudah siap, entah siap secara keuangan, basis SDM-nya juga siap, disiapkan adminnya dan sebagainya untuk mengolah webnya, saya kira bisa itu dilaksanakan. Jika ada kendala, yang penting ada komunikasi. Silahkan komunikasi ke teman-teman PC yang lain yang sudah sukses membuat web mandiri, atau mungkin komunikasi ke biro humas masing-masing. Saya kira itu untuk kesiapan PD Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, setelah saya melihat bagaimana mekanisme pelayanan STR online yang disampaikan oleh Sekretariat KTKI, kemudian bagaimana
posisi aplikasi kita di Pavi ini adalah integrasi yang terjadi ini semacam kayak apa? Apakah integrasi yang semacam ada perkawinan database gitu, bridging kalau bahasanya BPJS, sehingga tidak lagi kita masih kirim manual. Jadi meskipun berkasnya adalah dokumen elektronik, tapi kalau kita masih kirim manual, ya berarti kan sakselone admin gitu. Mau kita kapan kirim emailnya dan sebagainya. Karena media-media itu yang masih kita anggap media manual meskipun masih pakai email. Tapi kalau mekanismenya sudah pakai otomatisasi melalui koneksi database, saya kira lebih cepat. Gitu. Jadi karena itu otomatisasi sehingga ketika kita cukup klik verif sudah selesai semua persyaratan rekomendasi langsung masuk ke KTKI itu. Nah itu saya belum tahu tuh. Nanti bisa minta tolong nanti Mas Aaron bisa kalau tahu atau mungkin vendor yang membuat aplikasi ini itu sampai apa. Tentunya biasanya kalau mau bridging maka harus ada pembukaan kode atau apa ya, source kodenya dan sebagainya, itu bahasa programmernya mereka. Tapi kalau gambaran yang saya tangkap sampai saat ini, biasanya nanti kalau masih berdiri secara sendiri-sendiri, maka mungkin hasil dari pelayanan STR di intern kita adalah sampai keluarnya rekomendasi itu aja. Rekomendasi itu aja, setelah itu, yaitu yang digunakan oleh anggota untuk diupload di aplikasinya KTKI. Itu yang saya tangkap sampai hari ini. Artinya, ya perilaku-perilaku manual itu masih tetap dijalankan. Nah, maksud saya begini, oke lah itu kalau sudah berjalan, sudah menjadi kebiasaan, itu sudah bagus. Akan tetapi, di kemudian hari tentunya integrasi-integrasi antar vendor ini apakah mungkin bisa dilakukan? Gitu. Ini penting sekali terkait dengan mindset pelayanan kita. Gitu. Nggak masalah setiap institusi itu mempunyai program atau pola pelayanan sesuai dengan kebijakan masing-masing sehingga dia membuat aplikasi dengan vendor masing-masing sesuai kebutuhannya. Akan tetapi tentunya peluang untuk kerjasama ini penting sekali, gitu. Jadi demikian teman sekalian. Oh ya, mumpung masih ingat, saya tambahkan lagi agenda nanti untuk wacana-wacana ke depan terkait dengan analis farmasi. Ya, tadi pagi saya sempat menonton rekaman dari teman-teman Keduma Yumas yang rapat tadi malam. Terima kasih teman-teman Keduma Yumas, terima kasih Biro Humas Kedu Mbak Ida sama Bu Rani yang di Mayumas sudah mengkondisikan membina wilayahnya. Terkait dengan ini masalah multitafsir saja terhadap redaksi di dalam regulasi. Sehingga kalau saya membaca di rekaman Pak Nur mengatakan kok yang di Permenkes 889 kok makanannya hilang kata-kata itu. Nah, tadi pagi saya sempat WA Bu Bekti, ini Bu Bekti hadir di sini, tapi mungkin bisa menyampaikan apakah di Jawa Tengah ada institusi pendidikan yang nama jurusannya itu hanya analis farmasi saja gitu. Nah, ini mohon dicek nanti. Apalagi Bu Bekti juga ikut di APDFI ya, ini mungkin bisa lebih paham, tahu terkait dengan kondisi saat ini. Nah,
Ini penting sekali agar nanti di daerah-daerah, tidak hanya di Jawa Tengah saja, di daerah lain juga sama. Biar sepaham, kita melayani anggota itu anggota yang sebagaimana yang siapa saja kategorisasinya. Gitu. Karena di Kabupaten Magelang pernah ada lulusan teknik kimia. Meskipun di dalam kurikulumnya saya baca ada kimia farmasi, ada farmakologi dan sebagainya gitu. Akan tetapi itu tidak bisa diberikan SDR. Gitu. Nah, ini penting sekali kita harus mengkaji kurikulum pendidikan. Oleh karena itu, bagi seperti yang disampaikan tadi di rekaman kedua Banyumas, saya membaca, bagi lulusan S1, betul memang seakan-akan tidak diurusi atau diopeni oleh kampusnya. Nah, PAVI dalam hal ini bukannya masa bodoh atau apatis terhadap kondisi itu. Akan tetapi, jikalau dia anggota tersebut, lulusan S1 tersebut sudah meregistrasi dirinya, mendaftar melalui PC-nya, maka kewajiban kita bersama adalah untuk melayaninya. Begitu pula dengan teman-teman lulusan SMF atau SMKF yang dia mungkin tidak ikut tergabung dalam asosiasi APMF dan sebagainya. Akan tetapi ketika dia sudah datang ke kita, minta tolong ke PC, tolong itu dilayani. Itu sudah menjadi kesepakatan di Rakornas kemarin di Jakarta. Jadi kita tidak bisa diskriminatif terhadap urusan kefarmasian hanya karena dia tidak ikut bagian dari kerjasama PAVI. Nah, ini penting sekali. Oleh karena itu, PT Jawa Tengah selalu membuka MUU bagi beberapa institusi pendidikan yang dia ingin MUU. MUU itu macam-macam. Ada MOU dari D3 Farmasi juga ada, dari ya itu tergantung kampusnya. Gitu. Terakhir itu kan yang di Surakarta itu Indonesia itu yang D3 aja. Sempat buka sini menanyakan yang S1 bagaimana. Nah, kalau yang minta D3 itu kita layani yang di prodi D3 aja. Nah, seandainya ada dari S1 ingin MOU, PT Jawa Tengah terbuka. Ya. Karena ini penting sekali untuk merumuskan tindakan kebijakan berikutnya. MOU itu masalahnya tidak hanya persoalan lulusan UKOM dan sebagainya, tapi juga banyak manfaatnya. Seperti contohnya terkait dengan mungkin akan dilibatkan juga untuk misalnya teknis tentang soal. Terkait pula kurikulum atau evaluasi kurikulum pendidikan. Di Kota Magelang saya sudah 2 kali diajak untuk duduk bersama evaluasi kurikulum prodi di 3 farmasi UMM waktu itu. Kemudian ada juga yang dia meminta untuk kerjasama penelitian dan sebagainya. Nah, ini penting sekali. Termasuk nanti dalam perolehan SKP dari kegiatan-kegiatan tersebut, mohon PC lebih aktif untuk meminta. Saya kira kalau ada aspirasi dari bawah itu akan lebih mudah untuk direspon karena ada dasarnya. Dasarnya adalah surat permohonan PC nomor sekian-sekian, misalnya permohonan SKP COVID untuk relawan COVID di RS darurat. Itu kan tidak semua daerah membentuk RS darurat. Seperti di Boyolali, di Kendal. Itu bisa PC berinisiatif untuk memohonkan SKP untuk anggotanya yang bersedia jadi relawan. Misalnya begitu, itu juga bisa. Jadi kita harus baik itu top down atau bottom up gitu kan. Tidak selamanya sifatnya top down karena biasanya kalau kebijakan di atas dia pertimbangan generalnya lebih banyak daripada kebijakan di bawah yang lebih fokus untuk melayani anggotanya. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Saya buka untuk
teman-teman yang ingin berbicara, monggo. Atau mungkin Mas Sairan bisa menyampaikan dulu data terkini. Mas Sairan, udah siap belum? Ya. Oh, Mbak Farida. Bentar, Mbak Farida dulu. Udah ngaco Mbak Farida. Mbak Farida, sudah saya unmute nih. Oh, saya tuh, Pak. Mbak Tak Farida, pikir Mbak Farida Dwi Astuti. oh, Saya Mbak nggak Ida, ngacung ya, Pak. oh kok ada tangan dada. Tolong dihandle dulu hostnya Mbak Ida. Ya, diatur. Oke. Bisa toh? Oke, saya tak mendengarkan. Siap. Dari mana ini yang mau menyampaikan pendapat? Kalau tadi Pak Aris, kalau nggak salah Bundari ya, Bundari derek rapat nggak ini? Untuk itu loh yang masalah Akademi Analis Farmasi. Bu Bekti. Oh, Bu Bekti. Ada di sini nih. Oke. Ada ya? Apa diparingi kesempatan untuk ini dulu Pak Aris, untuk Bu Bekti? Bisa, untuk bisa. nge-decode dulu. Oke, bisa, silahkan. Monggo Mbak Ida yang hostnya. Mbak Ida hostnya loh. Oh iya toh. Piye toh? Bu Bekti. Monggo Bu Bekti, silakan. Dibuka dulu Mbak Ida anunya. Di-unmute Pak, dulu. nggak bisa ya Pak. Kok nggak bisa ya Pak dari saya ya Pak? Oke, coba dulu. Saya ya. Sudah? Nah, sudah silakan monggo Bu Bekti. Oke, matur suwun Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Bekti di Biro Pendidikan PAVI, terutama di bagian D3 Anafarma. Kebetulan saya juga mengajar di bagian D3 Anafarma. Ini tadi Pak Aris sudah tadi pagi sudah bertanya tentang terkait apa namanya regulasi itu, analis farmasi dan analis farmasi dan makanan. Ya itu sebenarnya PR lama, tetapi karena Nyun Sewu se-Indonesia itu, ini mungkin sebagai pendahuluan dulu, sebagai gambaran, se-Indonesia itu analis farmasi dan makanan hanya ada 17 institusi. Dan saya yakin semua namanya analis farmasi dan makanan, tidak analis farmasi. Seperti itu, nggih. Karena di 17 kami saling koordinasi, kebetulan ini juga nyambi koordinasi terkait soal UKTTK. Jadi 17 tersebut, diantaranya 3 itu institusi yang baru mau meluluskan. Jadi 14 yang lama dan 3 yang baru mau meluluskan. Nah, memang dilemanya itu PR lama. Kebetulan kalau di PAVI dan di APDFI itu, di PAVI pusat maksudnya ada Bu Misgiati dari Malang yang jembatan antara PAVI, APDFI maupun ke pemerintah. Nah, pernah nih suatu ketika ada apa ya, kayak seperti rapat kerja nasional seperti itu APDFI. Kami yang dari Anafarma itu ketemu, saya lupa namanya, pihak BPSDM, malah BPSDM-nya lupa. Kalau di farmasi itu ada analis farmasi dan makanan. Ingatnya malah di 3 farmasi saja. Nah, itu yang geli. Jadi
sepanjang perjalanan Rakernas itu disebutkan analis farmasi dan makanan atau analis farmasi. Padahal BPSDM kebetulan saya mulai mengikuti BPSDM itu tahun 2007-2008. Padahal dari dulu sudah ada, mungkin regenerasi dari BPSDM itu yang tidak meneruskan. Nah, dilemanya ketika PNS, penerimaan PNS, tertulisnya analis farmasi, tidak analis farmasi dan makanan. Tetapi mungkin perlu diingat bahwa pekerjaan analis farmasi, kompetensinya itu adalah seorang analis. Kita ketahui bahwa kalau di peraturan perundang-undangan obat tentang obat itu termasuk obat sendiri, bahan obat, kosmetik, kemudian obat tradisional. Jadi obat itu meliputi itu, kemudian ditambah makanan atau minuman. Nah, jadi itu ranah pekerjaan kompetensi di D3 Anafarma. Kalau pekerjaan intinya lebih ke analis, baik di industri maupun di pemerintah. Tetapi memang kelemahan D3 Anafarma karena institusinya sedikit tidak sekuat D3 Farmasi yang se-Indonesia, kalau tidak salah ada 117 atau 120-an gitu ya. Nah itu kuat dalam arti ya untuk bicaranya banyak yang bicara. Kalau kita di Anafarma sedikit yang bicara, institusinya juga sedikit. Nah, kebetulan kalau di industri terkait dengan STR-TTK, tidak semua industri memang tidak semua perlu. Tetapi namanya Anafarma juga masuk kategori, masuk anggota PAVI, makanya STR-TTK tetap ada. Mungkin kalau fresh graduate langsung bisa diberikan syaratnya adalah mengikuti sertifikat, mengikuti kompetensi dan sumpah, diantaranya seperti itu. Nah, terkait dengan hal itu, kalau adanya Serkom maupun STR-TTK, itu kalau di industri cukup membantu ketika industrinya melakukan akreditasi. Nah, itu. Tapi memang tidak semua industri sih. Artinya di D3 Anafarma tidak terlalu kredit seperti di D3 Farmasi, tetapi kita tetap memberikan namanya STR-TTK. Nah, tetapi ada juga mungkin yang alumni sudah zaman di 2012 ke bawah, itu banyak sekali analis farmasi dan makanan bekerja di instansi pemerintah di pelayanan. Nah, itu sebenarnya dari dulu, waktu zamannya Pak Joko itu juga kita sudah membedakan sertifikat, waktu itu sertifikat kompetensi, karena mungkin Pak Joko di sini ada nggih, sertifikat kompetensi dulu yang membuat itu adalah maksudnya PD bekerja sama dengan instansi pendidikan. Belum adanya APDFI waktu itu. APDFI kalau tidak salah muncul itu 2014. Nah, waktu itu Jawa Tengah yang bergerak terlebih dahulu di antara provinsi lainnya yang mengadakan uji kompetensi mandiri. Oleh karena itu, adanya Serkom itu juga kerjasama antara PAVI dengan instansi pendidikan di Jawa Tengah. Nah, dari situ kami kemudian melanjutkan ke STR-TTK yang dibuat oleh Dinas Kesehatan. Sampai sekarang masih ke Dinas Kesehatan. Tapi Serkomnya kalau sekarang sudah ke nasional. Tapi kalau yang zaman dulu, waktu Pak Joko itu, Serkomnya masih di Jawa Tengah. Nah, itu perlu diketahui bahwa alumni Anafarma itu ada yang kerja di pelayanan, itu nyon sewu, bukan kesalahan dari PAVI maupun dari instansi pendidikan, bukan menyalahkan mana-mananya,
karena saya dulu pernah dipanggil sama Kepala Dinas Kesehatan Kota beserta teman saya yang dari D3 Farmasi. Kepala Dinas Kesehatannya tanya, bedanya apa? Nah, ternyata kepala dinasnya aja nggak tahu bedanya. Padahal di sertifikat kompetensi, kita sudah ada perbedaannya kompetensinya. Jadi, sertifikat kompetensi, di balik sertifikat kompetensi itu muncul kompetensinya apa saja bedanya. D3, kalau yang mahasiswa D3 Farmasi, dapatnya sertifikat kompetensi D3 Farmasi. Demikian juga yang Anafarma. Jadi sudah beda. Jadi di situ adanya PNS yang Anafarma masuk PNS di bidang pelayanan, itu BKD-nya yang waktu itu nyon sewu, ngertinya sama dengan D3 Farmasi. Nah, oleh karena itu waktu dulu saya pernah di-sharingkan sama kepala dinas, terus solusinya bagaimana? Waktu itu saya menyampaikan solusinya ya tetap diberi apa sih, karena hubungannya kayak kenaikan jabatan itu apa sih namanya, kum atau kenaikan jabatan atau poin atau apa gitu. Nah itu saya solusinya tidak di pelayanan atau tidak memberikan resep atau tidak memberikan obat seperti itu, tapi mungkin di gudang masih bisa gitu. Dan sampai sekarang pun sebenarnya masih ada sih, meskipun 1-2 yang masuk PNS di luar kota, luar Jawa juga ada. Tapi semoga BKD-nya tidak memasalahkan hal tersebut. Jadi intinya di situ Pak, Mbak Ida, Bu Ida atau Mbak Ida nyon sewu. Jadi terkait itu sebenarnya tetap punya hak untuk dapat STRPTK, tapi mungkin dikaji lagi, terutama alumni yang sudah bekerjanya sudah lama, itu kerjanya di mana. Kalau memang itu di instansi pemerintah atau di industri yang terkait dengan obat dan makanan, saya rasa masih berhak kok seperti itu. Okay? Itu kemungkinan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, matur nuwun Bu Bekti. Mungkin Pak Haris sedikit yang mau saya tambahkan. Ini kalau Bu Bekti ngendiko sekarang itu analis farmasi dan makanan, nama institusinya ini benar-benar kenyataan yang sudah terjadi, nggih Bu Bekti dan Pak Haris. Ini di tempat kami ini banyak lulusan analis farmasi yang tahun 94-an, Bu. Nah, jadi awalnya namanya itu memang analis farmasi. Nah, kemudian ya dulu namanya analis farmasi itu sekitar tahun 94, 97 itu masih. Kemudian yang bersangkutan itu daftar PNS di BKD setempat memang diloloskan dan sampai sekarang masih bekerja di pelayanan seperti itu. Kemudian yang bersangkutan juga tidak mengalami kendala karena sudah lama kalau 97 sampai dengan sekarang pengalamannya sudah cukup banyak untuk bekerja di pelayanan. Kemudian untuk kenaikan pangkat itu memang menggunakan kenaikan pangkat istilahnya apa, dupa atau angka kredit yang itu bahkan juga pangan memang menjadi berbaur, entah itu namanya berbaur, entah itu namanya rancu, tapi memang akhirnya karena ini tergantung dari BKD masing-masing, semuanya juga akhirnya bahkan tidak diselidiki asal-usulnya lulusan dari D3 Farmasikah, dari analis farmasikah, atau analis farmasi makanan untuk yang terbaru seperti itu. Jadi di lapangan itu memang sudah terjadi demikian Pak Haris. Jadi kalau sekarang memang nama analis farmasi tidak ada karena sudah berganti menjadi analis farmasi dan makanan, tapi untuk lulusan yang tahun 90-an ini memang masih ada. Nah, kemarin ini yang dipermasalahkan oleh teman-teman dari pada saat rapat kemarin dari PC di Kedu dan Banyumas ini mengenai Permenkes 889 ini memang tidak tercantum nama Akafarma. Jadi ini bukan Anafarma tapi yang dipermasalahkan
AK Farma ini namanya tidak tercantum. Nah, khawatirnya ini menjadi celah pada saat besok lulusan tersebut ini mengurus legalitas, ini menjadikan masalah. Mungkin itu yang perlu saya luruskan, dan saya mohon juga tanggapan dari Pak Haris untuk lulusan AK Farma yang namanya tidak tercantum di Permenkes tersebut. Mungkin gitu Pak Haris, kalau mau ditanggapi dulu. Oke, terima kasih Bu Bekti, Mbak Ida. Nanti mungkin sekalian kejelasannya apakah AK Farma ini dan Anak Farma ini berbeda, Bu Bekti? Yang saya Pak Aris, kalau AK Farma itu Akademi Analis Farmasi dan Makanan. Jadi kalau akademi itu masih berdiri, masih kecil-kecil berdiri gitu loh Pak, apa ya namanya, akademi. Jadi kalau Anak Farma itu prodi Bapak, prodi Analis Farmasi dan Makanan. Misalnya kalau saya di Stifar, kepalanya kan Stifar, prodinya Anak Farma. Tetapi kalau zaman dulu yang tadi dikatakan Bu Ida, Stifar, AK Farmanya berdiri tahun 97. Karena waktu itu masih akademi, bukan sekolah tinggi. Jadi berdiri sendiri namanya akademi, seperti itu. Kalau di sini, kalau betul, di itu Jawa dulu Tengah kan di Solo itu Bu, di Solo Setiabudi itu dulu namanya Akademi Analis Farmasi. leres Seperti Bu. itu. Jadi tapi ikut yayasannya Setiabudi. Kalau sekarang mungkin sudah menjadi universitas ya. Universitas, ya. Kalau Setiabudi kan prodi Analis Farmasi dan Makanan. Seperti itu Pak Aris. Kalau Poltekkes sekarang di Jawa Tengah ada 4, yaitu kalau misalnya di mana ya, di Jogja ada AK Farma Al Islam. Nah itu berdiri sendiri karena tidak naungan besar gitu. Itu Pak Aris akademi sama akademi sama prodi bedanya. Oke, terima kasih Bu Bekti. Ini Mas Sairan juga lulusan AK Farma ini katanya ini. Oke, terima kasih Bu Bekti, Bu Ida. Oke, saya menanggapi untuk kita bagaimana dalam menyikapi lulusan dari Anak Farma ini. Jadi di dalam regulasi ini tentu rancu ya, pemangku kebijakan atau pengeksekusi regulasi ketika tidak paham medan yang dia garap. Ini sangat penting sekali, maka daripada nanti multi tafsirnya ini bisa menyulitkan anggota kita, yaitu cukup jelas apa yang disampaikan oleh Bu Bekti tadi dari 17 institusi pendidikan yang Anak Farma yang ada, itu adalah analis farmasi dan makanan, sehingga tidak perlu diperdebatkan di kemudian hari terkait nanti di pelayanan kita terhadap anggota tersebut. Karena ini tentu nanti akan berimbas pada stakeholder yang ada. Yang banyak terjadi adalah di lapangan adalah antara Dinkes kabupaten kota dengan BKD setempat. Ini ternyata problematika hubungan antar organisasi pemerintah di internal sendiri pun juga bermasalah sampai tingkat Jawa Tengah juga. Sehingga seringkali ketika saya mengikuti acaranya di Dinkes Provinsi, itu mesti akan dihadirkan minimal BKD Jawa Tengah. Nah, bersama biasanya BPSDM-nya Jawa Tengah juga. Nah, ini karena apa? Karena selalu terjadi miskomunikasi antara BKD dengan Dinkes gitu. Baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Saya sendiri juga pernah bertemu dengan salah satu Dinkes kabupaten yang sama juga, dia malah bukan D3 farmasi, bukan Anak Farma, dia teknik kimia itu. Kemudian karena sudah PNS dulu BKD, ya mungkin prosesnya kurang tahu ya, tinggal diterimanya sudah di pelayanan, meminta untuk diterbitkannya rekomendasi STR sampai maju ke Dinkes Provinsi. Dinkes Provinsi ya, hanya menjawab kami manut dengan PAVI gitu aja. Nah, setelah kami melakukan kajian itu, nggak bisa serta-merta kita terbitkan rekomendasi terkait dengan
lulusan itu. Nah, sehingga saya perjelas lagi gitu, sesuai dengan regulasi yang sudah dibunyikan. Cuman ini kan yang dibahas masalah karena di regulasi yang terbaru ini berbunyinya analis farmasi saja. Nah, itu maka teman-teman harus paham dari diskusi tadi, dari sampaikan yang oleh Bu Pupi tadi, bahwa itu secara de facto-nya bahwa itu adalah lulusan dari analis farmasi dan makanan. Sehingga mohon seandainya minta dilayani untuk rekomendasi itu diberikan. Nah, tentunya seperti yang disampaikan Bu Pupi tadi adalah dilihat dulu progresnya. Kalau memang sudah bekerja di pelayanan lama seperti yang pernah dikeluarkannya, diterbitkannya surat edaran PP di zamannya Pak Faik, ya tentunya dari Pak Faik, dari edaran itu membuktikan bahwa kita tidak ingin menyulitkan anggota. Oke lah, kita rekomendasikan itu. Tentu ini PC yang lebih paham terhadap pribadi masing-masing di lapangan. Apakah betul dia sudah di pelayanan cukup lama atau baru lulus mau minta rekomendasi. Tetapi kalau memang baru lulus dan dia minta rekomendasi, maka tolong disesuaikan rekomendasinya. Gitu. Ini di level SIP, PTK, teman-teman PC lebih paham, sehingga cukup jelas untuk mengeluarkan atau tidaknya rekomendasi terkait dengan permintaan dari anggota tersebut, ya, sehingga kita mencoba untuk lebih profesional dalam hal ini gitu. Saya kira itu teman-teman sekalian cukup jelas kita menjalankan pelayanan terhadap anggota, terutama ini khususon untuk teman-teman lulusan Anafarma. Jadi tadi Bu Bekti sudah menyampaikan kalau misalnya di pelayan tidak bisa, misalnya di rumah sakit ya, maka bisa itu nanti di gudang atau di lainnya. Karena begini, di standar pelayanan kefarmasian, kalau teman-teman mau buka di Permenkesnya, baik di standar pelayanan di kefarmasian di rumah sakit, puskesmas, apotek. Jadi kalau saya baca itu ada 2 kegiatan besar. Ya, 1 manajerial, kegiatan manajerial, yang kedua adalah kegiatan farmasi klinik. Nah, kegiatan manajerial itu adalah kegiatan pengelolaan perbekalan kefarmasian. Jadi tolong itu juga dipertimbangkan sebagai kompetensi. Yang namanya pengadaan, perencanaan, dan sebagainya itu juga butuh kompetensi tentunya. Nah, ini jadi tidak melulu kita bayangan pelayanan kefarmasian itu melayani resep saja atau memberikan obat saja, tetapi juga ada pengelolaan perbekalan kefarmasian di mana itu sudah diatur dalam Permenkes terkait dengan standar pelayanan kefarmasian. Sehingga tolong cukup bijak untuk mengeluarkan rekomendasi SIP PTK. Demikian cukup jelas untuk teman-teman. Pak Anies, mohon maaf. Moga, untuk yang itu yang Anafarma memang sudah jelas deh. Untuk Akafarma bagaimana itu lulusan untuk Akafarma yang tidak tercantum di Permenkes, nanti apabila teman-teman di lapangan di PC ini ada lulusan tersebut, sikap sebagai pengurus bagaimana ini kalau meminta rekomendasi? Apakah tetap seperti biasa? Tetap seperti biasa dilayani Mbak Ida, karena kalau kita mau selalu berubah mengikuti apalagi penamaan dari institusi pendidikan ya, itu nanti kita akan kewalahan juga gitu. Oke. Ya, berarti misalnya dari akademik, ya betul. Dari akademik berubah jadi apa gitu, nanti kalau kita mengikuti itu dan kita terjebak di situ, nanti malah kita yang kewalahan dan kita akan terkesan menyulitkan anggota tersebut. Kasihan anggotanya. Seperti misalnya SMF, jadi SMKF. Jadi SMKF. Akhirnya dia nggak dapat RPL-nya karena dia ijazahnya punya SMKF. Ini kan kasihan sekali. Ini yang terjadi di saat ini. Nah, jangan sampai nanti ini terulang lagi hanya karena perubahan nama ini. Demikian Mbak Ida. Oke, siap.
Siap, berarti bisa diterima ya teman-teman. Untuk bahasan selanjutnya, monggo Pak Haris. Oke, terus selanjutnya masuk ke STR, PN STR online. Ini udah jam 9. Saya minta tolong Mas Sairan untuk menyampaikan data terkini kan dengan data keanggotaan kita. Mungkin bisa disampaikan. Tolong diberikan mic-nya ke Mas Sairan Mbak Ida. Jadikan host, please. Oh, jadikan host. Siap. Ya, Monggo Mas Sairan. Oke, terima kasih. Oh, sebentar. Masih belum ini, disable. Silahkan Mas. Oke, sip. Terima kasih Mas Haris. Ini dari tadi, dari awal, saya mencoba untuk mengakses websitenya Pavi Jateng, tapi memang error hanya bisa yang bagian grafik saja. Padahal di bagian yang infografis ini ada menunjukkan jumlah STR dan SIP yang ada di Pavi Jateng. Itu total nominalnya sini ada, tapi ini dari tadi error nih, yang khusus untuk ini. Jadi hanya bisa yang terekam ini. Jadi bisa dilihat perkembangan untuk saat ini pendaftaran anggota itu ini rekapan dari tanggal 15 April sampai dengan 15 Mei per bulan. Grafiknya seperti ini. Ini khusus untuk pendaftar sampai hari ini. Yang hari ini hanya 5 orang saja, dan 5 orang itu sudah diverifikasi masing-masing 2 di PC, PD, dan PP. Berarti ada 3 orang ini ngendap di PC. PC mana aja nanti bisa dilihat di sini. PC mana yang tadi kurang. Sorry, Jawa Tengah. Bisa dilihat nanti di sini PC mana yang belum nyampe datanya. Seperti ini. Jadi masih, kalau melihat tadi verifikasi dari PC, PD maupun PP sudah semuanya, artinya di lonceng PC, PD, dan PP tidak ada lagi. Jadi ada yang kurang 3 itu mungkin ada di ini, di PC-nya belum diklik atau diverifikasi, masih ada di loncengnya tapi belum diverifikasi, belum habis gitu. Ini masih error, jadi nggak bisa menampilkan SIP sama STR. Sebenarnya bisa mencerminkan berapa sih total semua STR yang ada di Jawa Tengah. Nah, kalau yang perlu diperhatikan, karena nanti data KTKI atau STR online versi 2 ini menginginkan seperti ini, jadi dari aplikasi kemungkinan kita bisa memfasilitasi, karena pengalaman bridging dengan BPJS, Mas Budi juga pernah, cuman tetap disarankan sih tidak ikut-ikutan bridging karena ada berbagai kepentingan di situ. Ya, kita sih nggak tahu, tapi kalau namanya bridging ini antara vendor dengan vendor biasanya itu. Tapi kalau niat maupun itikadnya untuk melayani anggota, kemudian juga untuk validasi data, nah itu mungkin urusan pribadi bisa diabaikan. Nah, yang perlu diperhatikan, kenapa kok data di aplikasi Pavi terintegrasi itu penting sekali
data profil umumnya harus wajib lengkap, itu karena di sini. Karena yang dibutuhkan dari aplikasi KTI itu tetap foto, KTP, ijazah. Nih, jadi nanti yang akan diblok pertama sekali adalah KTP, NIK. Makanya bagi teman-teman yang double STR maupun double profesi, misalnya ada yang dapat STRA maupun STRTTK, maka akan ketahuan di sini, akan diblok menggunakan KTP. Jadi kalau manfaat dari aplikasi ini sudah dapat kalau hanya diambil dari sini. Kemudian juga kalau misalnya kunci nanti hanya membutuhkan data mentahan saja dalam bentuk Excel, dari aplikasi yang kita isikan, ini alhamdulillah ada sekitar 40 berapa ini? Tak lihat anggota dulu. Nah itu insya Allah sudah mencakup semua, mulai dari data diri, alamat pekerjaan, ya, sampai semuanya ini. Contohnya ini aja. Jadi sudah lengkap. Kalau untuk data ini insya Allah bisa. Kemudian juga di bagian yang ke-6 ini, kita sudah memblok data-data atau akun yang abal-abal atau menggunakan email bukan aktif. Jadi di aplikasi kita sudah memblok. Kalau nanti di matchkan dengan aplikasi KTAI atau misalnya konsil kefarmasian, kita sudah bisa. Kemudian juga untuk di link ini, nah ini bisa. Dan saya untuk akun dari SR versi 2 ini saya sudah sampai mendapatkan akun, karena nanti begitu kita pertama itu kita klikkan aja ktki.ks.go.id kemudian garis miring registrasi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Terus ketikkan email, PIN minimal 6 digit, kemudian captcha-nya ini, terus klik masuk kalau misalnya sudah punya, tapi kita harus registrasi dulu. Dan ini sama, isiannya sama dengan aplikasi kita, aplikasi umum sama. Jadi kalau menginginkan data yang seperti ini ya bisa. Kemudian juga untuk file lampiran juga bagi saya itu nggak ada pengaruhnya, sama aja. Nah, kita ada sekitar 45 kolom yang bisa diperoleh dari aplikasi ini. Nih. Jadi mulai dari profil umum sampai pekerjaan. Nah, masalahnya yang paling nanti jadi PR itu yang di bagian sini. STRTTK maupun SIP-TTK belum diisi. Nah, ini yang bisa menunjukkan persentase STRTTK yang ada di Jawa Tengah itu ada berapa sih? Dari total 8.000 itu berapa yang memiliki STRTTK? Bahkan kalau di aplikasi kita nanti 6 bulan sebelum masa berakhir STRTTK udah ada warningnya. Jadi wajib untuk memperpanjang STRTTK. Gitu. Terus apa lagi yang kita ya? Pokoknya insya Allah kalau misalnya data ini
diisikan secara valid, bisa dimanfaatkan oleh konsil data. Kalau urusan nanti bridge-nya itu antar sama vendor aja. Misalnya malam ini saya ingin ngajak Mas Budi untuk bergabung, tapi beliaunya sedang sibuk tutor dengan PD lain. Mungkin dari saya itu saja. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo. Silakan. Monggo saya kembalikan ke apa namanya? Terima kasih ya Mas Sairan. Pak Haris kok di-unmute. Haris aja. Saya kembalikan ke Mas Haris. Oke, terima kasih Mas Sairan. Sudah cukup jelas apa yang telah dipaparkan. Tadi pagi saya sempat masih bisa buka itu Mas untuk yang infografisnya. Ya, masih bisa, tapi dan saya melihat dari 8 ribuan registrasi anggota kita di Jawa Tengah, itu kan yang sudah validasi NIAN baru 6 ribuan. Kemudian dari total segitu saya melihat untuk yang sudah input STR itu sudah mencapai kisaran 75%. Ya, berarti masih ada 25% itu belum input STR. Oleh karena itu saya mohon ini kerjasamanya, gitu. Apakah ini cukup bisa ditangani teman-teman PC ya di tingkat admin masing-masing untuk mengopiai karena hanya tinggal 25% untuk yang belum input STR itu, karena tentunya harapan kita bersama adalah ketika nanti seandainya PP diminta data oleh KTKI, data itu sudah lengkap, ya, ada bukti STR-nya, tentunya begitu. Harapannya kan dari Jawa Tengah sudah komplit, gitu. Kecuali memang anggota tersebut memang belum punya STR. Nah, ini penting sekali. Nah, apakah ini bisa ditangani di tingkat PC saja, ataukah memang perlu PD membuat edaran lagi? Gitu. Di mana nanti bunyi edarannya adalah tentang kelengkapan berkas. Gitu. Seandainya perlu, ini tentunya butuh kesiapan juga teman-teman admin PC ini. Perlu kesepakatan bersama-sama untuk mau sampai kapan deadline-nya. Ini penting sekali. Kecuali teman-teman PC mengatakan cukup bisalah ditangani di masing-masing. Tetapi kan kita butuh keseragaman, kekompakan untuk Jawa Tengah ini siap data secara lengkap ini harus bersama-sama gitu. Bagaimana? Mohon tanggapannya teman-teman PC. Silakan. Silakan, ada yang mau bicara. Di-unmute sendiri nggak apa-apa, sudah saya allow itu. Jika ada yang mau bicara bisa unmute, yang nggak bicara di-mute sendiri ya. Kalau punya permen, di-mute sendiri juga. Yaitu Pak Ketua, terkait dengan apa namanya hasil rapat tadi malam itu, kami sepertinya butuh feedback bentuk surat sepertinya Pak Ketua, karena kalau hanya himbauan saja, apalagi melalui WA saja, ternyata tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi rekomendasi kami ya butuh ada surat edaran lagi Pak Ketua. Mengenai batas waktu registrasi itu loh Pak. Iya. Karena tentunya kalau memang butuh untuk edaran, tentu kan nanti bunyinya kan bukan lagi registrasi, tetapi adalah kewajiban anggota untuk melengkapi berkas. Nah ini dan teman-teman mengusulkan mau deadline kapan kira-kira?
Kalau dari kami sendiri kemarin kesepakatannya adalah akhir Juni. Tapi ini monggo untuk teman-teman PC lain kalau mau berpendapat silakan. Karena mumpung ini juga banyak PC yang mengikuti rapat Pak Aris. Ini mengenai persiapan untuk STR online. Persiapan untuk STR online ini mohon PC-PC mulai memikirkan untuk mempunyai web sendiri supaya nanti kalau sudah terjadi benar-benar STR-nya ini sudah mulai online, kalau belum punya malah nemu jadi ada antingnya putri. Otomatis nanti PD pasti akan lelangnya tanggal 3, tapi aku gak di SMS. admin PD. Aduh, ini siapa ya yang unmute tapi malah rembukan SMS. Mohon di unmute dulu. Iya, sudah. Jadi kalau PC yang belum mempunyai web ini nanti otomatis menjadi tanggung jawab PD seluruhnya. Otomatis admin PD ini akan menjadi sangat sibuk dan kemungkinan pelayanan untuk STR juga akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi mohon Pak Aris juga menghimbau atau bagaimana. Ini memang dari PP memang terbit surat ke PD untuk secara resmi untuk mewajibkan web karena ini memang tidak wajib ya. Tapi kalau dilihat fungsi dan manfaatnya ini ya monggo lah mulai difikirkan PC-PC ini untuk mempunyai web sendiri mungkin gitu. Atau mungkin ada pendapat dari PC lain monggo kami persilakan. Mungkin saya tambahkan terkait dengan masalah mungkin biaya maupun teknis tentang aplikasi itu bisa kita bicarakan karena berdasarkan keterangan dari Mas Budi sendiri kan memang tidak mewajibkan tapi memberi kesempatan atau peluang untuk memudahkan gitu. Jadi kalau dihitung-hitung itu kalau misalnya anggota di bawah 100 ya. Itu hanya modalnya 15.000 per anggota selama 1 tahun. Kalau dibagi dengan 12 bulan itu sampai 1.000 ya. Jadi maksudnya Mas Airan di sini adalah apabila PC ini pertimbangannya belum mempunyai web adalah karena faktor biaya, itu kemarin dari vendor ini bersedia meringankan. Misalnya anggota panjenengan ini di bawah 100, ini akan mendapatkan kemudahan atau diskon menjadi biayanya adalah 15.000 per anggota. Tetapi ini untuk PC yang anggotanya di bawah 100 ya. Kemudian kalau misalnya nanti mau serempak PC-PC yang belum punya web bareng-bareng ini bisa didiskon kurang lebih 500.000 untuk per PC-nya. Tetapi ini dengan catatan kalau bareng-bareng. Kalau kemarin sih seperti itu. Teknisnya monggo nanti bisa dirembuk supaya bisa meringankan semuanya. Tapi panjenengan juga tidak terbebani. Seperti itu jadi Mas Airan kurang lebih. Saya nambahin Mbak Ida, Mas Airan. Ya. Seperti tadi saya sampaikan di awal, tadi saya harapkan teman-teman PC sudah memulai mempersiapkan diri terkait dengan persiapan pelayanan STR-TTK online. Jangan sampai nanti ketika PP sudah mengumumkan KTKI itu sudah bukan KTKI, PPSDM sudah membuat surat kepada semua OP-OP dengan lampiran daftar keanggotaan konsilinya masing-masing. PAVI ini dapat jatah 3 orang untuk di KTKI. Jadi saya perkirakan ini tidak butuh waktu lama. Di kemudian hari ini STR akan diterbitkan oleh KTKI. Nah, tentunya persiapan perangkat ini sangat kita butuhkan sehingga nanti rekomendasi yang keluar itu murni dari aplikasi. Jadi tidak lagi kita ngetik manual gitu, enggak.
dari PD mengatakan begitu. Tentu rekomendasi dari PD ini juga hasil dari screening atau verifikasi teman-teman di PC. Nah, harapannya ketika teman-teman PC ini sudah mempunyai perangkat berbentuk aplikasi itu, nanti otomatis dari PD cukup monitor, cek, verif, selesai, langsung bisa keluar rekomendasi STR secara elektronik juga. Nah, gitu. Nah, persoalan nanti karena belum bridgingnya atau bagaimana, nanti ya otomatis PD Jateng yang ngalahin nanti ngirim manual atau nanti kirim ke anggota melalui PC-PC kembali tersebut. Atau mungkin melalui aplikasi juga bisa. Sehingga nanti anggota bisa download rekomendasi STR dari aplikasi. Jadi itu yang akan didapatkan oleh anggota. Gitu. Dan itu saya kira cepat. Bisa sangat cepat sekali. Karena itu monggo gitu. Nah, tentunya tata cara pengadaan web mandiri atau aplikasi mandiri tadi sudah disampaikan oleh Mas Sairan, Mbak Ida. Saya juga membaca tadi malam mendengarkan dari Mas Budi langsung gitu. Itu kan itikat baik sebenarnya ya. Jadi tidak menyulitkan PC, tentunya setiap PC mempunyai kemampuan yang beragam. Entah keuangan, entah apa yang beragam. Akan tetapi jangan sampai kalau kita punya niat baik stagnan atau mandek hanya karena kita belum mencoba gitu. Monggo dikomunikasikan dengan vendor, silahkan gitu. Nah, sepertinya dari Mas Budi itu hanya menginginkan transparansi dari PC terkait dengan keuangan dan sebagainya. Ini juga sejalan dengan apa yang pernah saya sampaikan sebagai visi di PD adalah transparansi organisasi. PD sudah saya coba untuk memulai setiap bulan, insya Allah kita akan share ya rekening koran PD. Nah, kalau kita sudah mencoba begitu, saya akan juga meminta teman-teman sebagai itikat bersama kita mencapai visi transparansi pengelolaan organisasi adalah PC juga begitu. Ya, nanti kami harapkan juga begitu yang akan terjadi sehingga kita urusan miskomunikasi, prasangka yang sering muncul dan sebagainya itu tidak lagi menjadi problematika organisasi. Karena itu penyakit lama yang menjadi bisa kambuhan kalau kita tidak menjalankan mekanisme transparansi pengelolaan organisasi. Sehingga ke depan rapat-rapat kita itu tidak berdebat lagi mengenai mempertanyakan bagaimana PD atau PC mengelola keuangannya atau apa, tapi kita berbicara tentang masa depan organisasi, bagaimana pelayan ke anggota dan sebagainya. Itu aja. Jadi waktu kita cukup efektif untuk membahas progres yang lebih positif. Jadi itu yang kami harapkan sehingga monggo itu saya kira luar biasa ya, sudah ada komitmen bersama. Harapan kami segera saja dieksekusi dalam mekanisme menjalankannya, nanti saya kira banyak yang bisa membantu. Nah, ini saya juga mumpung di sini juga ada Biro Humas di PD, saya minta tolong dimonitor teman-teman PC ini, barangkali juga saling memberikan informasi biar clear. Kalau ada masalah tolong disampaikan kendalanya apa, kesulitannya apa, sehingga tidak bisa membangun web sendiri gitu. Harapan kami cukup luar biasa seandainya masing-masing PC bisa aktif sehingga nanti eksistensi PC-nya, organisasinya itu bisa dikembangkan dengan sendiri gitu. Nanti kita sama-sama saling interkoneksi, saling fit ya, untuk mensupport bersama sehingga Jawa Tengah bisa jaya bareng. Demikian yang bisa saya sampaikan. Monggo lanjut. Oh ya, mumpung masih ingat, saya akan sampaikan
Ini tadi Pak Yono, Biro Umum PD, melaporkan terkait dengan evaluasi layanan STR selama ini yang sudah dilakukan secara manual ya. Di tahun 2020 ini dalam waktu 3 bulan terakhir sejak ini jumlah STR-nya ada 2.000 STR. Jadi 3 bulan terakhir tahun 2019 ya, itu total mungkin ini bersamaan dengan zamannya waktu masih Pak Joko. Zamannya masih ada WPK itu 3 bulan terakhir berarti sekitar Oktober itu sudah ada 2.000 STR TTK. Kemudian untuk yang tahun ini 2020 ini ada 32 STR yang dilayani dalam 6 gelombang atau 6 pengiriman. Dan dari 6 itu ada yang satu gelombang itu hanya 4 STR gitu. Nah, ketika saya tanya Pak Yono, selaku Biro Umum yang nangani STR itu tiap bulan beda-beda. Kadang ada yang 4, 15, kadang 40, kadang juga 1 bulan bisa cuma hanya 2 STR itu aja gitu. Nah, ini beragam gitu. Nah, kalau masih hanya sekedar kalau seperti itu insya Allah masih bisa lah. Tapi kalau nanti kebijakan bisa berubah, itu juga bisa menjadi satu kewalahan sekali kalau kita belum siap perangkatnya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menyiapkan diri, mengantisipasi diri, agar nanti kita sama-sama enak. PT juga kerjanya enak, PT juga kerjanya juga enak. Gitu. Saya kira itu saya tambah dari saya terkait dengan persiapan STR online. Monggo yang lain silakan. Monggo ada lagi yang mau disampaikan? Mas Aji, bagaimana? Ada yang mau ditambahkan? Mumpung masih ada waktu setengah jam ini. Kalau lewat jam 9 Pak Ketua mau ronda. Bukan jadwalnya ronda. Oh iya, saya jadi ingat mumpung masih membahas tentang analis di Kota Magelang itu ada Mbak Lilis itu anggota yang tidak dulu zaman saya itu tidak tersentuh oleh PAVI atau malah dia sendiri juga tidak butuh PAVI gitu. Sejak zamannya OSKA kemudian kita berpindah ke jalur SKP, ya, sampai berarti dia menolak mekanisme itu. Dan sampai sekarang tidak terdeteksi. Saya cek ke Dinkes juga tidak menegurnya gitu. Kemudian dipindahnya dia. Gitu. Jadi admin tuh apa kan dia PNS gitu. Itu yang terjadi di beberapa tempat di daerah-daerah. Tentu mungkin teman-teman pernah menemukan ada lulusan analis yang itu kemudian dia tidak terlibat atau tidak melibatkan diri di PAVI. Ya pernah ketemu langsung, dia jawabnya memang mungkin tidak butuh karena PNS-nya, tapi kalau nggak PNS biasanya akan cari-cari gitu. Itu yang terjadi sehingga ya terserah itu mau bagaimana, tapi seandainya dia sudah menjadi anggota kita, dia minta bantuan, maka tolong tetap kita harus tolong itu. Saya kira itu teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau menyampaikan. Nah, iya, menawane ketutupan itu kan gelempang. Itu digirna tulisan Arab itu. Ini ganti paper yang digirna tidak duduk situ. Kita masih sayang sama orang tua. Ini kaosnya sama. Kaosnya ayah mau. Silakan kalau ada yang ingin
berpendapat atau apa, saya sambil mengingat-ingat lagi agenda-agenda yang mungkin belum tersampaikan. Mungkin bisa ditanyakan Pak Ketua, ini kan dihadiri oleh PC-PC yang selama ini belum aktif registrasi. Saya siap untuk bantu atau apapun lah biar ada pergerakannya. Oke Mas Sair, oke, terima kasih Mas Sairan. Demikian teman-teman sekalian semuanya, itu tadi Mas Sairan sudah menyampaikan, beliau juga diberi amanah untuk memegang admin PP juga. Tentunya dari awal bisa membantu teman-teman PC untuk bisa mencapai idealitas untuk bisa mempunyai website sendiri. Monggo, siapa yang bicara? Itu coba nek kono-kono enggak no. Misalnya adikmu. Halo Pak Aris. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Dari mana? PC Rembang, Pak. PC Rembang, sebentar. PC Rembang. Monggo Mas Rembang di-unmute sendiri. Itu, Pak. Sudah, monggo silakan. Halo Pak Aris. Ya. Untuk masalah web itu apakah setiap PC harus diharuskan untuk membuat web, Pak? Untuk pengurusan STRTTK tadi. Oke. Web, Pak. Ya. Mas sopo jenenge iki? Takori. Oke, terima kasih. Mungkin jangan belum ikut rakerda yang kemarin ya. Kayaknya belum ya. Belum, Pak. Belum. Oh iya. Terima kasih. Siap, Mas. Ketua terpilih ini. Saya jadi belum mengenal secara dekat. Besok kalau misalnya habis Lebaran tetap belum berakhirnya COVID itu, insya Allah Pak silakan koordinasi sama teman-teman di SKRS Pati bersama biru wilayahnya atau biru Mas PD. Saya siap Pak, nanti saya hadir langsung, nanti janjian itu di mana tempatnya saya lantik segera itu biar nanti bisa segera berkarya di teman-teman PC di Pati. Oke, saya sampaikan Mas Takori dari Rembang terkait dengan web PC ya. Maksud tujuan dari agenda sosialisasi aplikasi terintegrasi di mana PD mengundang vendor aplikasi di Rakerda gitu adalah bagaimana nanti PC untuk bisa merapatkan diri ya, langsung bisa komunikasi ke vendor langsung juga bisa atau melalui PD juga bisa untuk bisa bagaimana membangun aplikasinya sendiri gitu. Nah, tentu nanti monggo mekanismenya mau bagaimana itu bisa disampaikan ke si pembuat aplikasi. Tentu kan tiap PC punya kebutuhan yang beragam juga gitu. Nah, tentu nanti akan diarahkan, akan diberi tutorialnya, Mas. Silahkan saja, meskipun yang belum dilantik, kalau sudah punya perencana begitu, silahkan, nggak masalah gitu. Itu tinggal dirapatkan sama teman-teman di PC jenengan. Nanti silahkan disepakati, kemudian dieksekusi saja. Bisa minta tolong Mas Sairan ini atau nanti diberi kontaknya Mas Budi untuk bisa dijalankan. Jadi demikian, dari tadi saya sudah menyampaikan, sebenarnya bahasa wajib ini sulit untuk saat ini saya sampaikan terkait dengan kondisi saat ini, Mas. Di mana masa COVID ini kan membuat kondisi secara global ada kelesuan ekonomi, ya tidak hanya Pak Fi aja, saya kira masyarakat juga begitu. Nah, oleh karena itu tentu dengan berbagai macam kebijaksanaan dari
vendor ini sangat penting sekali untuk bisa mengawal roda organisasi kita tetap jalan secara maksimal gitu. Jadi meskipun secara pandemi ini membuat kita lesu ya, tetapi tetap harus dijalankan. Gitu. Demikian Mas Istakoris, saya sarankan teman-teman silahkan buat web mandiri, langsung bisa uji coba gitu, latihan pelayanan STR online, kita uji coba, kita monitoring, kita evaluasi. Nanti kalau teman PC sudah mempunyai formula format yang bagus yang bisa diusulkan, kita seragamkan. Nanti dari PD nanti kita bisa menyesuaikan format itu bagaimana, kita monitor evaluasi sesuai dengan regulasi yang berlaku di saat ini. Demikian Mas Rembang Istakori, terima kasih. Ya, saya tambahin Pak Ketua, mengenai website itu sebenarnya itu biaya yang utama itu adalah sewa untuk menyimpan file jenengan. Jadi dari vendor sendiri itu kan sudah memfasilitasi ya. Kalau misalnya urusan registrasi gratis tanpa ada biaya, cuman di situ kan ada data jenengan. Informasi aja, data seluruh Indonesia itu ada sekitar 3,5 terabit SSD. 1 terabit itu berapa harganya itu kalau di pasaran? Jadi sudah ada 13 ribuan file. Jadi butuh pemeliharaan juga tempat. Kalau misalnya jenengan Rembang itu kesulitan 2 juta misalnya kan, ya ini gua aja, jenengan punya uang berapa gitu. Atau misalnya satu anggota hanya bayar 5.000 setahun, boleh, nggak masalah gitu. Tapi jelas jenengan tetap bikin laporan lah keuangan ke PD bahwa benar-benar jenengan memang belum mampu gitu. Jadi bentuk transparansi. Jadi secara teknis kita tidak memberatkan, tidak mewajibkan untuk menggunakan atau beli website. Tapi demi kemudahan, kadang-kadang gini loh, contohnya aja saya sendiri. Saya kan selama ini nggak tahu berapa jumlah anggota kita. Ternyata setelah ada website ini jadi keluar semuanya. Kemarin juga pengalaman Banyumas. Estimasi mereka hanya 200. Ternyata lebih dari 300 orang. Itu kalau dikali dengan 15.000 udah lumayan. Devisa yang bisa masuk ke rekening PC. Jadi dengan adanya website, mau nggak mau mereka jadi bayar iuran. Iuran juga. Bayar iurannya untuk kas PC juga bertambah ya Mas iurannya. Nggak mau. Jadi bisa kelihatan lah. Apalagi dengan misalnya surat edaran bahwa ditekankan untuk ya paling nggak wajib untuk registrasi lah. Gitu. Seperti itu untuk Rembang, untuk yang lainnya juga silakan. Jadi tidak ada keberatan. Kalau misalnya pingin kejam-kejaman bisa sih. Misalnya nggak boleh nebeng di website kita gitu. Karena kan kita udah punya hak nih, udah beli nih. Karena sistem websitenya ini mandiri, bukan ini loh, bukan milik siapa nggak, milik pribadi. Gitu. Jadi bebas kita mengeksplor website kita masing-masing. Hanya saja nanti datanya memang terintegrasi di servernya Pavi. Itu. Kalau dihitung-hitung dengan beli domain sendiri, mahal. Jadi dengan PC yang sudah memiliki website bisa dihitung ulang itu. Kalau mengenai tampilan, ya kita memang tidak fokus ke tampilan dulu. Jangan khawatir kalau misalnya vendor kita ini juga trackingnya sudah bukan antar kota antar ini aja daerah, tapi sudah dipakai di yang lain. Jadi lebih performa. Kalau mengenai tampilan nanti setelah semua data terisi benar, karena kita sudah biasa, sudah familiar dengan data, nah itu baru. Kalau ada kesulitan kita siap. Dan khawatir tidak ada unsur bisnis di sini.
karena bisa dicek aja, bisa diketahui. Saya mulai dari awal sampai detik ini tidak ada unsur-unsur seperti itu. Insya Allah. Demikian, Mas Makasih Pak. Istakori. Makasih infonya Pak Aris. Oke. Cukup jelas, Mas? Cukup. Oke, terima kasih Mas Sairan dan Mas Istakori. Cukup jelas sekali apa yang disampaikan teman-teman ini. Ketika kita bersama-sama ya, jadi kita melangkah bersama dengan sama-sama membangun prasangka yang baik, itu berhusnudon, sehingga tidak selalu sesuatu itu berlatar belakang konspiratif itu, berpikir teori konspiratif dan sebagainya, kemudian kita terjebak dalam lingkaran itu dan kita tidak pernah akan progresif ke depan gitu. Silakan itu direspon gitu, silakan teman-teman berpikir, berdiskusi gitu. Nanti saya juga minta tolong teman-teman di Humas PD ya untuk monitor, kemudian untuk evaluasi, dan juga dan saya mintakan untuk jadikan admin Mas Sairan untuk Humas bersama Biro Hukum seperti hasil dari rapat internal PD yang lalu sebelum sarasian kedua itu saya sudah sampaikan untuk Biro Humas ini nanti minimal tugasnya adalah bisa melayani, bantu untuk mutasi keanggotaan, sekaligus nanti mengupload berita-berita dari teman-teman PC, kegiatan PC, sehingga lebih fokus. Selama ini saya yang upload berita, sehingga saya cuma lihat dari foto, laporan pendek. Kalau saya buat berita paling hanya 1 paragraf, maksimal 2 paragraf. Kalau teman-teman Biro Humas yang lebih menguasai medan mungkin lebih banyak gitu. Nah, tentu ini juga bagian untuk media pembelajaran juga bersama-sama, sehingga Biro Humas juga bisa memanfaatkan dari aplikasi yang sudah ada ini. Itu satu. Kemudian untuk Biro Hukum juga saya mintakan jadikan admin terkait nanti update regulasi. Ini penting sekali Mas Heran, sehingga nanti mungkin di PC juga ada semacam seksi hukum itu. Seksi kalau saya dulu di Kota Magelang namanya seksi advokasi dan hukum gitu. Nah, ini penting sekali nanti sehingga bisa untuk selalu ada sosialisasi, karena kita selalu bergesekan dengan regulasi. Tentu anggota-anggota butuh pemahaman, butuh kesadaran hukum bersama. Ini yang penting. Karena kalau tidak ada kesadaran hukum, maka yang terjadi adalah ya semacam gampang dan sebagainya. Kemudian kalau ada masalah baru mereka mencari-cari kita dengan segudang masalah mereka. Nah, ini yang harus kita hindari dari sejak awal, sehingga kita tidak sibuk untuk ya, silakan Mas. Monggo. Iya, berkenaan dengan setting admin, saya siap. Detik ini juga bisa disetting, tapi karena situasi di Jawa Tengah ini ada sedikit ya harus ada jelas ya, karena untuk setting Korwil memang tidak ada, bahkan struktur organisasi Korwil juga tidak ada. Maka nanti saya setting sebagai admin PD. Artinya kalau misalnya nanti ada seseorang yang menanyakan bahwa kok admin PD-nya ada itu gitu, padahal dia dari PC yang lain gitu, itu mohon nanti ada pengertiannya bahwa itu statusnya sebagai Korwil bukan sebagai PD dan memiliki wewenang sebatas Korwil saja. Karena apa, nanti pasti itu ada omongan tuh, oh dia statusnya sebagai PD, berarti mau verifikasi dong, padahal dia dari PC yang lain gitu. Jadi jelas. Kemudian karena PD Jateng memiliki website, itu terserah dan suka-suka dari ketua untuk men-setting siapapun yang jadi adminnya, tidak masalah. Cuman saya ingatkan sekali lagi,
untuk mengurangi, mohon diperjelas lagi. Dan saya mohon untuk admin dari Korwil ini tidak ngambil job istilahnya. Saya ngambil istilah dari Busek yang karena kasihan sekali dianggap mengambil job. Tapi mohon ini bukan itu maksudnya. Hanya sebagai pengisi materi dari website saja, dan mohon tidak memverifikasi data ya, karena datanya juga akan terekam apabila jenengan sempat memverifikasi data yang masuk ke lonceng PD, karena itu bisa memverifikasi. Seperti itu mungkin ya, Pak Ketua. Mas Heran, demikian. Jadi mungkin teman-teman yang masih mempunyai mindset tentang Korwil, jadi sejak saya bentuk PD yang periode saya ini sudah saya jelaskan tidak ada lagi Korwil ya, meskipun dalam peranannya bersama, tetapi namanya bukan Korwil karena Korwil tidak ada ya. Dan dalam pengaturan pengorganisasian PAVI, kalau mau dicek dimanapun di ART pun juga nggak ada itu Korwil, sehingga saya ganti namanya Biro Humas dan Pembinaan Organisasi PC. Nah, itu namanya ya. Sehingga itu mempunyai hak akses penuh sebagai admin PD. Nah, mengenai pembagian job desk itu sudah menjadi intern di PD, sudah saya atur gitu ya. Bendara dan sebagainya, siapa yang memverif, siapa yang nanti akan melihat dari permintaan STR. Nah, ini kemudian karena nanti kaitannya dengan penguasaan medan terhadap PC dan keanggotaan juga, maka saya minta untuk nanti bisa membantu itu terkait dengan proses mutasi keanggotaan, termasuk nanti terkait dengan update berita terkini dari kegiatan PC-PC yang dibinanya. Demikian Mas Sairan, itu sudah saya sampaikan. Meskipun juga itu bisa lihat menu yang lain, tapi nggak ada masalah. Kan ada trackingnya, Mas, sehingga tidak ada masalah. Kemudian Biro Hukum juga saya tugasi untuk selalu update regulasi terkait dengan sosialisasi itu. Nah, kemudian hal yang lain yang kemudian saya harapkan nantinya adalah monitoring terhadap kewajiban anggota juga, iuran misalnya. Jadi sedikit saya cerita, mungkin Mbak Lis saksinya, dulu saya tidak pernah akan melayani anggota yang dia tidak lunas iuran, karena saya membuat aturan anggota wajib satu terdaftar sebagai anggota, yang kedua bayar iuran, yang lainnya saya gratiskan. Dulu begitu, sehingga kalau nggak ada surat cinta dari Mbak Lilis, nggak mungkin akan saya layani. Nah, ini saya coba punya harapan juga nanti dengan membuka menu admin di PD itu akan bisa melihat ya, ini juga sebagai bagian dari transparansi organisasi juga dari PC. Oh, ini di PC udah bayar misalnya. Nah, kemudian nanti kan sudah tentunya akan bisa diatur mekanisme untuk kontribusi dan sebagainya. Nah, nanti kemudian hari ini mungkin tidak hanya verifikasi registrasi saja, tapi juga bisa berbentuk verifikasi iuran berdasarkan dari kontribusi yang berjenjang itu. Demikian Mas Sairan, nanti mungkin bisa disampaikan ke vendor. Harapannya nanti pelayanan akan kita jalankan sesuai dengan itu. Sehingga saat ini saya belum bisa membuat aturan ketat, misalnya, oh ada PC yang belum store misalnya iurannya, maka permintaan apapun dari PC nggak bisa dilayani. Belum bisa begitu, Mas Sai. Nah, karena ini progres, tapi ke depan saya berpikir seperti itu. Sehingga pada kenyataannya kemarin di Rakerda, bendara sudah menyampaikan laporan iuran, juga sampai sekarang belum juga ditindaklanjuti oleh PC-PC yang terkait. Ini juga penting sekali. Nah, ini juga bagian dari PR teman-teman Biro Humas, nanti pantau itu, kemudian teman-teman yang mangsane, muscap dan sebagainya juga dilihat. Nanti saya harapkan nanti Biro Humas juga
mengantongi informasi-informasi termasuk dari informasi SK PC yang sudah diterimanya. Di SK itu ada masa berlakunya. Kemudian juga saya harapkan teman-teman PC menginformasikan riwayat sejarah ke-PC-annya. Ini penting sekali. Misalnya PC A ini berdiri memulai tahun kapan, dengan ketua siapa, sudah berapa ganti ketua, siapa saja. Ini penting sekali, kita jangan sampai melupakan sejarah. Ya, dan saya mengharapkan nanti ketika saya datang ke jenengan PC-PC ini, nanti saya bisa bertemu dengan mereka-mereka yang sudah luar biasa mau untuk memulai, mau untuk membangun PAFI di daerahnya masing-masing. Apapun dinamika yang terjadi di organisasi, kita tetap harus menghargai jerih payah dari para senior, sehingga mohon minimal data itu jangan terputus, disampaikan, Anda rekam itu di PC masing-masing dalam bentuk dokumen dan sebagainya, tolong melalui Biro Humas itu dilaporkan sehingga PD ini punya semacam profil PAFI sejateng sampai tingkat PC itu. Demikian teman-teman sekalian, kalau ada masukan saya tunggu. 2 jam ya. Oke. Bisa kok. Kalau tidak ada masukan, tidak ada usulan, untuk sementara demikian dulu teman-teman sekalian. Nanti bisa lanjut via WA atau via Japri atau via Biro Humas masing-masing. Ini menjelang Lebaran. Sekaligus saya mewakili teman-teman PD Jawa Tengah berdoa bersama-sama mudah-mudahan masa pandemi COVID ini segera berakhir sehingga kita nanti bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kalanya, bisa buat halal bihalal bareng, bisa buat seminar bareng, bisa nanti mengadakan muscap dan pelantikan seperti sewajarnya. Ya, ini harapan kita bersama-sama sekaligus menutup perjumpaan mungkin di Sarasian di bulan puasa ini. Saya selaku Ketua PT memohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada masih banyak kekurangan, ya, kehilafan. Tentu harapan bersama untuk saling mengingatkan ketika kita manakala menyimpang. Dan kami juga mengucapkan terima kasih tentunya pada seluruh jajaran teman-teman baik di Biro Humas, jajaran BPD maupun teman-teman ketua PC dan jajarannya yang selalu setia mengawal anggota, setia untuk melayani anggota, jika kita misinya itu cukup sederhana sekali adalah bagaimana kita bisa ngopeni anggota, mengayomi, mensupport mereka dengan jalan yang benar tentunya. Karena itu tetap semangat, ya. Tetap semangat. Kuncinya adalah ikhlas. Tetap semangat, ikhlas, ya. Hilangkan segala sesuatu yang mungkin mengganggu diri kita untuk berniat ikhlas tadi itu. Biasanya kalau sudah nggak ikhlas, kita mudah untuk sakit hati, mudah untuk jadi orang yang anti kritik, sehingga kita nggak siap untuk dikritik dan diberi masukan. Itu lama-lama kita akan nggak bertahan di dalam organisasi. Tapi insya Allah kalau kita niatkan ikhlas, semua sesuatu itu bisa kita jalani, kita lampaui, kita cari solusi. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, ya. Sehingga asal ada komunikasi, insya Allah bisa ada solusi. Gitu. Dan juga saya berpesan jangan bersikap reaktif. Apa reaktif itu adalah sesuatu eksekusi atau mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Gitu. Seandainya kita mau dibilang lambat, itu masih apa ya namanya, dalam pengertian subjektif sekali. Tetapi kalau kita terlalu reaktif, ini sangat berbahaya sekali. Biasanya nanti kita akan banyak salahnya dalam mengambil keputusan. Gitu. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih sekali.
sebelum saya akhiri, saya ingin yel-yel kita bersama-sama sebelum nanti mendekati Lebaran. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah dan kita bisa mencapai nanti di Hari Raya Idul Fitri dengan kemenangan Fitri. Ya kita seperti biasa saya sampaikan Afi, bersama-sama kita menyampaikan bersama kita bisa. Oke, siap? Siap. Saya mulai. Afi bersama kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.